Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Politeknik ST3 Bandung. Di sini akan saya coba presentasikan atau paparkan tutorial penggunaan eh, file Excel untuk activities budget plan berikut dengan RAB-nya di masing-masing eh, unit atau urusan atau bagian di Politeknik ST3 Bandung. Baik, eh, di sini yang pertama akan saya jelaskan ada dua bagian utama di dalam file ini. Yang pertama adalah rincian kegiatan kita di masing-masing ruangan. Ini mengacu kepada bisa dari visi misi, ya, dicantumkan di sini, terus kemudian bisa juga sasaran atau indikator kinerja, atau kita juga bisa mengacu kepada perjanjian kinerja, poin-poinnya, ataupun tupoksi yang ada di dalam masing-masing ruangan, gitu ya, atau tupoksi bagi fungsional-fungsional tertentu. Nah, ini poin-poin garis besarnya bisa dicantumkan di sini. Kemudian untuk kegiatan detailnya kita akan tuliskan di bagian bawah. Nah, di sini ada pengkodean. Ya, pengkodeannya ya mungkin untuk memudahkan ya bisa menggunakan kode sendiri dulu, silahkan. Eh, sehingga kita bisa memetakan bahwa rincian kegiatan ini merupakan butir-butir dari butir atasnya gitu kan. Nah, di sini. Oke, salah satu contohnya ya. Di sini saya mengajukan misalnya menargetkan ada satu kegiatan pelatihan ya dengan nama kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang keperawatan komputer dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan pelatihan. Nah, ini mengacu ke 4911B misalnya. 4911B pendidikan pelatihan fungsional di bidang peralatan komputer. Kita tambahkan nanti ada poin-poinnya di masing-masing masing-masing kolomnya gitu ya. Nah, ini di setiap poin, di setiap baris ini nanti kita akan rencanakan juga ya, di sini udah ada rumus yang mengacu ke dalam RAB. Namun kita di sini merencanakan mulainya kapan, selesainya kapan, dan di sini kita kita setting untuk timelinenya akan dilaksanakan di bulan kapan dan PIC-nya siapa saja yang terlibat di sini. Dan ini mungkin ada progress monitoring yang akan bisa diketahui oleh atasan kita. Nah, dari masing-masing ini ya, nanti akan turun ke detail RAB. Ya. Nah, ini contohnya untuk baris kedua-dua, ini untuk poin pertama. Nah, nanti di detail RAB-nya ini ada mulai di di baris ke-7. Jadi perbandingannya yang untuk ini kegiatan di baris kedua-dua, detail RAB-nya ada di baris ke-7. Nah, ini kodenya nggak usah kita isi, ini juga nggak usah kita isi, ya. Nah, nanti di sini ada rumus yang mengkalkulasikan poin-poin yang ada di dalam RAB ini. Ya, nanti dalam satu baris ini adalah item-item atau jumlah-jumlah kebutuhan RAB untuk setiap kegiatan. Jadi kita mengacu pada satu kegiatan. Umpama misalnya untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan ini, kita memerlukan biaya pendidikan dan pelatihan peralatan komputer ada satu paket karena ini diselenggarakan oleh kementerian mungkin biayanya nol tapi tetap kita kalkulasikan gitu. Tapi kalau diselenggarakan oleh pihak ketiga yang harus berbayar mungkin di sini paketnya ada rupiah yang muncul misalnya seperti itu. Dan juga selain ini mungkin ada biaya akomodasi misalnya yang diperlukan sekitar berapa gitu kan. Kalau di sini mau diperjelas lagi bisa aja
akomodasi misalnya Bandung Surabaya gitu kan. Nah, ini berapa orang hari yang diperlukan gitu. Kemudian ada biaya transport misalnya gitu kan. Kemudian di sini ada misalnya biaya hotelnya. Kalau memang hotelnya diselenggarakan oleh pusat, mungkin tidak ada biayanya, tapi akomodasi yang ditanggung berapa hari mungkin. Nah, ini kita rencanakan juga. Nah, termasuk transport berapa hari pulang pergi misalnya kita cantumkan. Nah, setelah kita mencantumkan seperti ini, maka ini akan terkalkulasi ke dalam sini. Nah, nanti ini akan mengalihkan langsung otomatis angka-angka yang ada di sini. Nah, ini tidak usah bingung dulu dengan angka yang ada di sini. Nah, nanti untuk masalah standarisasi rupiah yang ada di sini, mungkin kita perlu bantuan dari bagian umum dan keuangan untuk menentukan atau menyeragamkan angka-angka yang ada di sini. Dan juga untuk menyeragamkan atau mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan setiap item di sini. Mau dikelompokkan ke dalam kelompok apa, misalnya ada yang belanja modal atau belanja bahan dan seterusnya. Nah, itu bisa dikelompokkan di sini. Sehingga yang menentukan ini nanti adalah kalau tiap bagian silahkan tuliskan aja dulu. Tapi nanti untuk dikelompokkan lebih lanjut ya kita minta bantuan juga kepada keuangan dan umum untuk mengelompokkan item-item ini. Nanti file-file ini dikompilasi dari setiap bagian. Nah, untuk item-item yang sama, silahkan diisi di kolom yang sama. Gitu. Misalnya untuk kegiatan lainnya, coba kita ambil contoh, ada kegiatan-kegiatan yang ini sebagai contoh, mengembangkan dan meremajakan program dasar. Misalnya. Nah, ini di baris ke-34, berarti di sini dikurangi 15. Mengembangkan dan atau ya, oh ini ya. Nah, jadi yang cukup diisi adalah di rincian kegiatan. Nanti ini ada rumus tersendiri yang mengacu ke sana. Nah, ini mengembangkan dan atau meremajakan program dasar. Misalnya, saya memerlukan kertas untuk membuat laporan. Nah, ini saya bisa buat suatu formula gitu ya. Karena di sini satuannya RIM, tapi dalam satu kegiatan belum tentu satu RIM. Nah, caranya di sini saya contohkan gitu ya. Ada untuk membuat dokumen ini, saya perlu ada satu dokumen misalnya, dan saya akan rencanakan dalam satu dokumen ini ada 100 lembar, misalnya seperti itu. Kemudian di dalam setiap paket dokumen akan kita rangkapkan 10 rangkap, umpama seperti itu. Ya tergantung kebutuhan kita. Kalau memang 3 rangkap, ditulis 3. Jadi ada jumlah lembar, jumlah jilidnya ada berapa, jumlah paketnya, dan jumlah jilidnya. Ya. Misalnya kalau di sini ada 100 buku, gitu kan? Ada 10 buku, masing-masing 10 lembar, berarti 10 kali 10. Kita akan bikin 10 paket misalnya. Nanti di belakangnya kita bagi dengan 500 gitu. Ini sebagai contoh gitu ya. Kemudian misalnya tinta kita prediksikan gitu kan. Wah, kita ngeprintnya tidak terlalu banyak. Kita anggap aja sekitar 8% habis tintanya. Ya gitu. Nah, nanti ini akan mengkalkulasikan dari setiap kegiatan yang ada gitu. Terus nanti ada misalnya ada tinta printer yang warna kita perlu berapa. Kemudian di sini ada ring spiral jilid misalnya kita perlukan gitu. Nah, ini oh ya misalnya di sini
harusnya seragam. Misalnya kita ambil 5 jilid. Nah, 5 jilid kali 10 kali 100 lembar misalnya. Sehingga sekelilingnya sama dengan ini 5 jilid. Nah, sehingga kita akan ketahui bahwa jumlah nominal yang diperlukan untuk satu kegiatan ini adalah sekian gitu. Nah, nanti nggak usah bingung dulu menentukan ini. Yang penting item yang diperlukannya apa dulu gitu, dari masing-masing bagian. Nanti di sini akan mengkalkulasikan secara otomatis gitu. Dan yang penting dari setiap bagian juga merencanakan timelinenya kapan. Itu demikian untuk tutorial cara penggunaan aplikasi bisnis budget plan. Oh ya, satu lagi, apabila di dalam detail RAB ini ada suatu item kebutuhan yang tidak tercantum di sini, ya, atau mau menambahkan, ini saya sarankan kita bikin saja kolom baru, tapi jangan di yang akhir. Kita di sebelum akhir di insert aja, gitu ya. Di insert saja, klik kanan di sini, lalu kita insert. Nah, kita itemnya apa yang misalnya kita akan tambahkan A, B, C, D misalnya gitu. Kemudian untuk yang ada di sini ya kita buat saja. Ini formulanya di copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Jangan di drag, mohon jangan di drag. Gitu. Terus ini rupiahnya misalnya kita anggap 60.000 misalnya. Gitu. Ntar satuannya apa? Gitu ya. Satuannya misalnya X, Y, Z. Ya, misalnya yang kita tambahkan seperti itu. Kemudian yang di sini, ini kita tinggal copy paste juga. Nah, ini aja. Ya. Nah, nanti rekan-rekan tinggal menambahkan saja. Ya, di sini perlunya berapa, gitu kan. Kalau ingin detail seperti di kertas silahkan. Kalau satuannya 1, gitu kan, silahkan dihitung. Diperkirakan sendiri. Gitu. Demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Politeknik S3 Bandung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.